Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana bank sentral tidak peduli dengan inflasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi? Di bulan Desember 2025, satu frasa sederhana keluar dari mulut Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Dia bilang, ketua The Fed selanjutnya harus punya open mind atau pikiran terbuka. Terdengar sopan? Terdengar biasa saja? Hati-hati, ini adalah kode keras. Ini bukan sekedar ganti pejabat. Ini adalah sinyal perubahan rezim keuangan global. Dari yang tadinya menjaga inflasi, berubah menjadi hajar pertumbuhan. Apa dampaknya buat dompet kita di Indonesia? Riset menunjukkan ini bisa jadi bull market terbesar untuk IHSG, tapi juga resiko inflasi terliar sejak tahun 70-an. Di video ini, kita akan bedah tuntas doktrin Bessent, pertarungan kursi The Fed, dan strategi investasi apa yang harus Anda pasang di 2026. Siapkan catatan, let's dive in. Oke, mari kita bedah. Apa sih maksudnya pikiran terbuka ini? Selama puluhan tahun, The Fed, Bank Sentral Amerika, punya satu aturan main tak tertulis yang disebut kurva Phillips. Simpelnya gini, The Fed percaya kalau ekonomi terlalu ngebut dan pengangguran terlalu rendah, inflasi pasti naik. Jadi sebelum itu terjadi, mereka akan menaikkan suku bunga untuk ngerem ekonomi. Nah, Scott Bessent dan administrasi Trump menolak dogma ini. Bessent bilang, pertumbuhan itu tidak bikin inflasi, friksi atau hambatan yang bikin inflasi. Mereka mau membongkar aturan lama dan menggantinya dengan strategi 3-3-3. Apa itu? Three Major Deregulations, hapus aturan ribet biar bisnis gampang jalan. 3 million barrels per day, genjot produksi minyak gila-gilaan biar energi murah. 3% growth target, paksa The Fed tahan bunga rendah biar pabrik bisa ekspansi. Bayangkan ekonomi itu seperti mobil balap. The Fed lama atau Powell itu seperti sopir yang suka nginjak rem karena takut mesin panas. The Fed versi pikiran terbuka ini mau mencopot remnya, lalu bilang, tenang kalau kita ganti oli atau deregulasi dan pakai bensin bagus atau energi murah, mesin nggak bakal panas walau digeber pol-polan. Pertanyaannya, apakah mesinnya beneran kuat atau malah meledak? Pertarungan tahta The Fed, Wars versus Hassett. Jerome Powell akan pensiun Mei 2026. Siapa penggantinya akan menentukan nasib portofolio Anda. Ada dua kandidat kuat dalam Hunger Games versi Wall Street ini. Pertama, Kevin Warsh, si reformis sahabat pasar. Dia ini favoritnya investor besar. Warsh setuju The Fed perlu berubah, tapi dia masih punya wibawa independen. Kalau dia terpilih, pasar saham senang, obligasi aman, rupiah stabil. Kedua, Kevin Hassett, si loyalis Trump. Nah, ini wild card-nya. Hassett percaya suku bunga harusnya cuma 1%. Dia pro banget sama teori bahwa pertumbuhan itu obat segalanya. Kalau dia terpilih, saham mungkin terbang karena uang murah, tapi harga obligasi AS jangka panjang bisa hancur karena orang takut inflasi gila-gilaan. Kenapa ini penting? Karena kalau The Fed terlalu tunduk sama politik, investor obligasi atau yang sering disebut bond vigilantes akan ngamuk. Mereka akan jual obligasi AS, bikin yield atau imbal hasil naik, dan itu bisa bikin kacau biaya pinjaman di seluruh dunia. Efek domino ke global dan Indonesia. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Apa efeknya buat kita? Pertama, tesis dolar lemah, the weak dollar. Kalau The Fed pangkas suku bunga agresif di 2026 sementara Eropa dan Jepang masih struggle, dolar AS kemungkinan besar akan melemah. Ingat rumus ini, dolar lemah sama dengan pesta buat emerging market. Uang itu seperti air, dia mengalir ke tempat yang lebih rendah hambatannya. Kalau bunga di AS turun, uang-uang bule akan cari cuan ke negara berkembang. Kemana? Brazil, India, dan Indonesia. Ini membawa kita ke Bank Indonesia. Selama 2024-2025, BI terpaksa nahan bunga tinggi biar rupiah nggak jebol. Di 2026, kalau The Fed pivot, BI akhirnya punya jendela untuk menurunkan BI rate. Prediksi riset, BI rate bisa turun ke level 3,5–4%. Apa artinya? Cicilan lebih murah, ekspansi bisnis lebih gampang, dan bull run di pasar saham. Sektor pemenang di IHSG 2026. Kalau skenario pikiran terbuka ini jalan, sektor mana di IHSG yang bakal jadi primadona? Kita bedah satu-satu. Pertama, perbankan atau the backbone. Bank besar, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI adalah proksi pertumbuhan ekonomi. Bunga turun memang menekan margin sedikit, tapi volume kredit bakal naik drastis.
orang berani ambil KPR, pabrik berani ambil kredit modal kerja. Target analis, buy. Kedua, properti atau the sleeping giant. Ini sektor yang paling sensitif sama bunga. Bunga KPR turun sama dengan penjualan rumah naik. Saham seperti CTRA, SMRA, atau BSDE yang punya land bank besar bakal diuntungkan. Ini bisa jadi momen kebangkitan properti setelah tidur panjang. Ketiga, komoditas atau pedang bermata dua. Hati-hati di sini. Batubara, AS mau genjot produksi, harga global bisa tertekan, tapi emiten seperti ADRO atau PTBA tetap menarik buat dividend play. Kedua, nikel. Ini cerita beda. Dengan ekonomi global tumbuh, permintaan EV naik. ANTM dan Inco bisa dapat angin segar, asal Indonesia pintar main cantik biar nggak kena tarif dagang AS. Resiko dan strategi anti-Besen. Tapi tunggu dulu, jangan all-in membabi buta. Ada resiko besar yang mengintai, yaitu stagflasi. Larry Summers, ekonom legendaris, memperingatkan, kalau pemerintah AS ngegas ekonomi yang sudah penuh tenaga kerjanya, yang terjadi bukan pertumbuhan, tapi harga barang yang naik gila-gilaan. Kalau inflasi AS lepas kendali, The Fed mungkin kehilangan kepercayaan. Disinilah kita butuh strategi pertahanan. Saya sebut strategi ini strategi barbell 2026. Sisi kiri atau offense 40%, hajar di saham bank dan properti Indonesia. Manfaatkan arus dana asing. Sisi kanan atau defense 30%, emas. Kenapa emas? Kalau bank sentral dianggap main politik dan gak independen, investor gak percaya uang kertas atau fiat money. Mereka lari ke emas. Target emas bisa tembus $3.000 per ounce di skenario ini. Tengah, income 30%. SBN atau surat berharga negara tenor menengah. Mumpung yield Indonesia masih manis dibanding AS. Kesimpulan dan call to action. Jadi kesimpulannya apa? Tahun 2026 adalah tahun eksperimen besar ekonomi Amerika. Mereka bertaruh bahwa pertumbuhan bisa mengalahkan inflasi. Bagi kita di Indonesia, ini adalah jendela peluang. Dolar melemah dan suku bunga turun adalah bensin buat IHSG. Tapi jangan lupa pasang sabuk pengaman berupa emas karena eksperimen ini bisa berakhir dengan ledakan inflasi. Strategi saya, akumulasi saham blue chip dan properti saat ada koreksi di akhir 2025 dan tetap hold emas fisik. Bagaimana menurut Anda? Apakah pikiran terbuka ini jenius atau justru berbahaya? Tulis di kolom komentar, kita diskusi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update market berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam cuan!